Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis tematik terpadu kelas 5 semester 1. Berikut adalah nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Maripa Novianti dengan NIM 1911031018. Saya selaku moderator akan mengatur jalannya presentasi kali ini. Om Swastiastu. Nama saya Kaderani dengan NIM 1911031020. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadeita Widya Utami dengan NIM 1911031021. Standar kompetensi. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Identitas buku yang kami presentasikan yaitu buku tematik terpadu kelas 5 semester 1 dengan tema yang pertama tentang organ gerak hewan dan manusia, dan subtema yang pertama organ gerak hewan dan pembelajaran yang pertama. Pada jenjang ini berkompetensi dasar yang pertama 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Yang kedua 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Adapun materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada pengertian gagasan pokok, yang kedua ada ciri-ciri gagasan pokok, yang ketiga cara menemukan gagasan pokok, yang keempat letak gagasan pokok, yang kelima membedakan gagasan pokok dan kalimat pokok, yang keenam cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, yang ketujuh pengertian kalimat pengembang. Baik, untuk materi pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kadek Rani, dan untuk waktu saya persilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku penyaji akan menyampaikan materi dari submateri yang pertama sampai yang keempat. Untuk itu, saya langsung saja masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan, atau bisa juga diartikan sebagai gagasan utama yang menjadi inti dari suatu persoalan. Nah, biasanya gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Adapun ciri-ciri dari gagasan pokok. Yang pertama, mengandung topik permasalahan yang pandai dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa suatu kalimat yang pandai bangun sendiri atau berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Yang kelima, pada paragraf induktif, gagasan pokok ditandai dengan kata-kata kunci, seperti sebagai kesimpulan, yang penting, oleh lantaran itu, jadi, oleh lantaran itu, melalui atau bersama ini, demikian, dan lain-lain. Cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah dengan cermat. Nah, kita di sini disuruh membaca kalimat demi kalimat di dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat, dan pahami juga apa yang sedang dibahas atau dibicarakan di dalam teks tersebut. Cara yang kedua yaitu menemukan kalimat utama pada setiap paragraf di dalam teks. Seperti yang sudah kita ketahui, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan pokok. Sementara itu, kalimat penjelas yakni kalimat khusus yang mendukung kalimat utama itu.
Oleh lantaran itu, untuk menemukan kalimat utama yakni dengan melihat kalimat utama yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada paragraf di dalam suatu teks. Letak gagasan pokok. Yang pertama, ada pada awal paragraf. Contoh teksnya, orang yang akan pensiun tak perlu stres. Pensiun artinya tidak bekerja, namun mendapatkan gaji. Dengan tak berdinas lagi, mereka tidak mempunyai beban pikiran pada pikiran dan banyak waktu luang untuk bersantai. Jika waktu luang itu dapat dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tak akan terkena stres. Gagasan pokok paragraf tersebut ialah tidak perlu stres menghadapi pensiun. Gagasan pokok ada pada kalimat utama, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kalimat penjelas di kalimat terakhir yang berbunyi, tentu orang tak akan terkena stres. Yang kedua, terletak pada akhir paragraf. Adapun contoh teksnya, seorang muslim telah sewajarnya untuk rajin beribadah. Setiap hari, lantunan kata indah mesti dipanjatkan kehadiratnya. Dia yakin dengan berdoa semua harapannya akan tercapai, dan kesulitan akan dengan mudah bisa diselesaikan. Karena untuk seorang muslim, doanya adalah senjata paling ampuh. Gagasan pokok pada paragraf di atas adalah kedudukan doa bagi seorang muslim. Gagasan pokok ada pada kalimat utama, karena untuk seorang muslim doanya adalah senjata paling ampuh. Yang ketiga, terletak pada awal dan akhir paragraf. Adapun contoh teksnya. Hari ini keluarga kami sangat bahagia. Di hari ini, hari di mana Anton wisuda. Kakak sulungku itu terlihat rapi duduk di barisan pertama. Berjejer rapi bersama para mahasiswa lain dengan pakaian serba hitam lengkap dengan topi persegi yang menurutku sangat aneh. Dari tadi kuperhatikan kedua bibir ayah dan ibuku tak pernah terkatup untuk berhenti mengucapkan tahmid, sambil sesekali mengumbar senyum. Hari tersebut tampak begitu spesial untuk kami. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi yang pertama sudah dijelaskan oleh rekan saya dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya juga, yaitu Kade Ita Widya Utami. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya selaku penyaji akan melanjutkan submateri kelima dan terakhir. Membedakan gagasan pokok dan kalimat pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok dan diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Sedangkan ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Selain itu, ide pokok merupakan bagian dari kalimat utama yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, ataupun di awal dan di akhir atau deduktif-induktif, atau kalimat campuran. Cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama, bacalah dengan cermat. Bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat, dan pahami pula apa yang sedang dibahas dan sedang dibicarakan. Setelah membaca teks tersebut dalam secara keseluruhan, jawablah pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebutlah yang menjadi topik utamanya. Temukan kalimat utamanya. Strategi yang kedua adalah menemukan kalimat utama pada paragraf di dalam teks. Setelah itu, carilah inti kalimat tersebut dengan cara mengambil subjek dari predikatnya saja. Kemudian, simpulkanlah gagasan utama. Gagasan pokok setiap wacana bisa terletak di awal, di akhir, dan di akhir paragraf. Paragraf yang baik biasanya membuat satu pokok pikiran yang terdapat pada kalimat utama, kemudian dijabarkan dalam beberapa kalimat penjelas. Pengertian kalimat pengembang.
Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Sekian dari materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para Sekian dan terima kasih.